Oke, selamat pagi ya. Ini orderan yang mau kita kirim hari ini hari Kamis ya. Ternyata hari Kamis sudah mau weekend lagi ya. Untuk Toyota Kijang Innova ya, untuk Avanza, Xenia, untuk Honda HR-V ya. Dan ini untuk Innova Reborn, fog lamp yang mau datang pasang. Ini kirim datang pasang ya. Ini kita satu persatu kita siapkan barangnya, kita review juga dan kita kalibrasi. Ya, ini satu untuk HR-V tipe E. Ya, HR-V tipe E 1,5 ya, bukan yang 1,8. Jadi dia masih menggunakan halogen H4. Kalau yang versi baru kan sudah proyektor juga ya, tapi kalau ini yang versi lama ya. Versi lama HR-V tipe E 1,5. Nah, fog lamp ya saya rekomendasi tipe JL3 ya. Headlamp saya rekomendasi tipe H4 Cree DCP. Nah, ini harga satu ini adalah harga paketan. Maksud harga paketan adalah harganya lebih murah, diskon. Kenapa? Karena dibeli headlamp dengan fog lamp ya. Dibeli headlamp dengan fog lamp jadi harganya diskon. Kita rekomendasi tipe JL3 untuk fog lampnya. Ini bolam LED 3 warna paling terang ya, belum ada mengalahkan dia yang lebih terang. 3 warna, kenapa bisa 3 warna? Karena dia ada 2 buah chip, bisa ada chip kuning dengan ada chip putih. Chip ini chip asli, chip dempet dari keramik, bukan chip biasa yang ditempel atau bukan chip biasa yang disolder dempet ya. Bisa putih kuning, bisa kuning, karena di sini ada chip putih, ada chip kuning. Putih bisa nyala putih, kuning bisa nyala kuning, bisa nyala dua-duanya jadi putih kuning ya. Putihnya itu 6000 Kelvin, kuningnya itu 3000 Kelvin, putih kuningnya itu adalah 4300 Kelvin. Seperti ini, putih kuning ya. Bolam ini paling terang 30 watt real 3600 lux. Dibandingkan bolam standarnya H8 ini bisa 6 sampai 7 kali lebih terang. Tipenya adalah JL3, juragan lampu 3. 3 artinya adalah 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya? Dengan mematikan menyalakan saklar lampu on off-nya. Jadi switch fog lamp-nya Anda matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, dia akan berubah modenya. Putih kuning ya. Putih kuning. Jadi bisa berubah warna dengan Anda bawaan original, tidak perlu potong-potong kabel atau tambah-tambahan switch apa segala macam, pokoknya original PNP plug and play ya. Anda bisa memasang chip kuningnya di bawah. Anda bisa juga memasang chip putihnya di bawah. Ini bisa adjustable 360 derajat on the spot. Ya, jadi bukan pakai kunci-kunci L atau bukan pakai obeng yang harus dibuka-buka, itu ribet. Bolam ini tidak ribet ya, on the spot. Kuning, chip kuning di bawah atau chip putih di bawah. Chip kuning di bawah, sorotan kuning akan lebih jauh. Chip putih yang di bawah, sorotan putih akan lebih jauh. Saya rekomendasi tipe apa? Kuningnya yang di bawah. Tapi Anda mau putihnya di bawah terserah, bebas. Anda bisa coba sendiri. Adjustable ya. Bolam ini stabil, tidak ngedrop. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bolam ini bayangan gelapnya kecil, tidak terlalu besar ya, kita bisa buktikan. Nah, ini bayangan gelapnya Anda lihat di tembok kecil, bro ya. Nah, itu kan hitamnya kecil. Nah, ini kita putar hadap sini, putar lagi, bayangan gelap lagi ya. Bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap lah ya. Makin kecil bayangan gelap, makin tidak gelap, sebenarnya makin bagus. Tetapi Anda mau mengadjustable, sebenarnya ini bolam bisa sekali ya. Anda bisa memasang bolam ini sorotan samping vertikal, atau Anda memasang horizontal pun bisa ya, horizontal ya. Anda mau memasang horizontal atau vertikal bisa. Yang tidak boleh adalah Anda masang miring. Nah, miring begini nggak benar, masang miring gini nggak benar. Kebanyakan tipe H8 kalau LED yang tidak bisa adjustable, Anda tidak bisa memasang LED ini menjadi vertikal, benar-benar vertikal. Biasanya miring begini atau miring begini. Nah, itu kurang bagus ya. Vertikal yang paling benar. Saya rekomendasi tipe vertikal ya, dipasang vertikal dan dorong maju. Tapi kalau Anda mau mencoba pemasangan horizontal pun boleh. Saya rekomendasi tipe vertikal. Anda percaya dengan apa pengalaman saya ya, Anda tinggal jalani. Tapi kalau Anda merasa horizontal lebih bagus ya, Anda tinggal pasang saja. Tetapi jangan miring, jangan membentuk sudut-sudut miring-miring begitu, pasti nggak benar ya. Vertikal yang benar. Nah, vertikal itu tadi Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah,
atau chip putihnya di bawah. Jadi Anda bisa menaruh ininya begini atau Anda taruh ininya begini. Anda bisa nyoba sendiri karena itu akan menghasilkan sinar yang berbeda. Begini atau begini, itu beda hasil sinarnya. Nah, Anda bisa mencoba. Saya merekomendasikan Anda chip yang warna kuningnya di bawah. Ya, di bawah. Supaya sorotan kuning akan lebih jauh dibandingkan putihnya. Nah, LED ini sudah driverless. Driverless itu artinya tanpa balas. Balasnya di mana? Balasnya di dalam. Ada pedagang lain bilang, wah lu jangan beli produknya si Jungki Wenas, jangan beli produknya Juragan Lampu. Itu barangnya jelek katanya, tidak menggunakan balas. Itu bisa kepanasan, bisa cepat rusak, bisa ini, bisa itu. Oke, nggak masalah kalau Anda percaya dengan pedagang yang seperti itu. Anda tidak usah beli produk ini juga tidak masalah, saya tidak pernah memaksa. Yang pasti adalah bolam ini tanpa balas, tanpa driver, namanya driverless. Drivernya di mana? Drivernya di dalam. Kenapa drivernya di dalam? Karena sudah teknologi terkini. Supaya Anda ringkes masangnya, nggak ribet. Anda harus ngikat drivernya. Kalau Anda nggak ikat, Anda diamkan. Di sini ada kotaknya, ngondoy gitu. Di sini bisa kalah, bro. Karena mau jalan di Indonesia itu bergelombang. Bergelombang dalam arti tidak rata, tidak mulus. Ya, kadang ada lubang, kadang ada. Pokoknya intinya lebih banyak jalanan di Indonesia itu nggak bisa mulus lah. Ya, pasti ada bumpy segala macam. Nah, kalau ada bumpy atau ada begitu kan. Kalau dia tidak diikat kabel terus dia bergelantungan tuh drivernya. Nah, driver bergelantungan berat kan, driver kan ada kotaknya, ada momen di sini bisa cepat kalah. Nah, ini tanpa driver jadi Anda tidak perlu ikat-ikat, Anda tinggal cukup colok soket selesai sudah. Ya. Dan saya tadi awal bilang teknologi terkini. Kenapa saya bilang teknologi terkini? Anda tahu nggak charger handphone atau charger laptop Anda yang namanya GaN, GaN, gallium nitride ya. Dulu pakainya silikon, transistornya silikon, sekarang sudah gallium. Jadi charger laptop zaman dulu jadul, gede-gede bro, segede batu bata. Zaman sekarang Anda bisa charger laptop Anda dengan charger handphone, tapi soketnya mesti soket Type C, PD, power delivery. Jadi maksud saya mau menjelaskan begini, zaman dulu komponen gede-gede, charger laptop segede batu bata. Zaman sekarang charger laptop sama seperti charger handphone Anda, kecil. Jadi kenapa kok bisa begitu? Karena zaman teknologinya sudah maju. Komponen itu makin kecil. Dulu silikon, sekarang sudah gallium nitride. Makanya kenapa kalau Anda beli charger yang merek GaN kecil-kecil, tetapi memang mahal harganya karena produk baru. Nah, sama ini juga. Drivernya sudah kecil, komponennya sudah inside. Jadi buat apa ditaruh di depan? Di dalam dong. Lebih ringkas. Sama seperti charger GaN itu, power delivery, Type C. Kenapa?Anda mau traveling, Anda mau berpergian, Anda tidak perlu membawa itu charger laptop lagi. Anda cukup bawa charger handphone. Anda bisa ngecas handphone Anda bisa ngecas laptop Anda. Ringkes toh? Daripada Anda bawa satu batu bata tuh, ya. Charger handphone zaman dulu kan segede batu bata. Ribet. Nah, sekarang makanya ada teknologi baru yang lebih ringkes. Nah, sama ini juga drivernya di dalam, ringkes ya, sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, tinggal colok. Ya, ini bolam memenuhi spesifikasi sangat tinggi ya. Bolam ini belum ada yang mengalahkan. Ya, ini paling terang, bro. 3 warna, 3000 Kelvin, 4300, 6000 Kelvin. Segala cuaca dan saya rekomendasi untuk dipasang di fog lamp. Ya, hujan, kabut, jalanan kering, jalanan basah, istimewa. Ya. Speknya tinggi lah intinya. Dan ini juga karetnya ngepres dengan benar di rumah dudukan fog lamp. Jadi Anda tidak perlu takut masuk air, tidak perlu ngembun segala macam, aman ya, kita jamin. Oke, tipenya adalah JL3 Juragan Lampu 3 warna artinya ya. 30 watt real. Kita berbicara yang real aja 30 watt. Saya tidak mau melebih-lebihkan 40 watt, 50 watt karena banyak yang deskripsi sih yang jual indah-indah, bro. Ya. Yang jual di Tokopedia banyak, yang jual di Shopee banyak, yang dijual di Bukalapak banyak segala macam. Anda scroll bingung kan mau beli yang mana? Nah, kalau Anda bingung, Anda butuh panduan, Anda silakan WhatsApp saya ya. 0898 269 3838. Ya, Anda bisa screenshot 0898 269 3838. Anda bisa WhatsApp saya mana yang rekomendasi untuk mobil Anda ya. Ini untuk fog lamp-nya. Nah, sekarang kita akan mereview untuk headlamp-nya. Ini headlamp-nya. Karena fog lamp-nya sudah pakai tipe JL3, kita rekomendasi headlamp-nya pakai tipe Cree DCP. Jadi perpaduan yang sangat
inilah kompak gitu ya. Headlamp menggunakan Cree DCP, fog lamp menggunakan GL3. Anda hujan, kabut, jalanan basah, saya jamin Anda enak ya. Nah, Cree DCP ini 5.500 ya, terputus. Jadi ini tipenya Cree DCP 5.500 Kelvin ya, 30 watt real ya, hujan masih tembus. Warnanya putih ke kuning ya, syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya harus gede ya. Gedenya ini dalam arti ini cuma 30 watt ya, real, kita berbicara real, 2.900 lux. Syarat kedua bolam bagus itu adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Nah, ini real watt 30 watt ya, tidak ngedrop ya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya. Syarat ketiga bolam bagus, ini juga harus bisa di adjustable. Nah, kalau di H4 adjustable untuk membentuk cut off. Anda bisa arahkan jam 12, jam 11. Nah, sedangkan kalau yang tadi ini Anda masang vertikal ya, adjustable juga bisa diputar. Jadi makanya syarat bolam bagus ini terpenuhi ya. Saya tidak menjual barang abal-abal. Nah, ini adjustable-nya juga terpenuhi ya, bisa jam 11, jam 12. Tujuan adjustable itu apa sih? Anda lebih untung beli LED yang adjustable dibandingkan Anda fix fokus. Ya, saya ngomong apa adanya. Kenapa? Karena kita untuk membentuk cut off-nya, untuk menggeser bayangan gelap segala macam ya, adjustable. Itu ya, adjustable. Dan reflektor tersebut kan punya halogen, halogennya H4. Nah, kalau kita beli LED adjustable ya, kita bisa bisa menyetel fokusnya, kita bisa menyetel cut off-nya. Ya, karena reflektor tersebut punya halogen, nah kita menggantikan, mengkonversi ke LED. Tentu LED-nya yang harus bisa menyesuaikan ke halogen. Itu ya. Nah, makanya LED yang bisa adjustable itu menguntungkan Anda. Kalau tidak bisa adjustable itu merugikan Anda ya. Warnanya 5.500 Kelvin, masih ada ke kuningnya. Nah, soal bayangan gelap, LED ini bayangan gelapnya kecil, Bro. Tuh. Tidak gelap, remang-remang aja ya. Makin kecil bayangan gelap, makin tidak gelap, makin bagus. Intinya seperti itu. Ya. Penting bayangan gelap itu. Kenapa? Karena LED ini dipasangnya begini. Ini kaki 3. Ya, 2 kaki di bawah, ini 1 di atas. Nah, ini menghadap ke atas. Reflektor kita tuh di sini. Ya, kalau ini sinar yang ke reflektor tengah ini jarang atau sedikit, itu rugi. Ya, jadi ini ada reflektor. Bagian atas ini adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Ini yang saya arsir. Kalau bagian ini menerima kurang cahaya, intinya Anda rugi. Nah, makanya di bagian atas ini butuh sebanyak-banyaknya cahaya baru bisa dipantulkan ke jalan, jadi outputnya bisa padat, bisa terang. Intinya seperti itu ya. Makanya kenapa kita diarsir. Nah, nanti barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang kita kalibrasi? Karena lampu H4 itu mempunyai 2 buah fokus low beam dengan fokus high beam. Ya, kita harus memastikan bahwa fokus titik chip low beam ini ada di fokus low beam. Jangan chip low beam ada di fokus high beam, karena nanti sinarnya tidak akan nampak di jalan. Makanya banyak orang beli LED, Pak, LED saya kok silau, Pak, LED saya kok tidak nampak di jalan, Pak, LED saya mengganggu orang lain, Pak, saya ditilang pakai LED. Syukurin kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena Anda menyilaukan orang. Saya juga nggak suka ketemu mobil yang begitu menyilaukan orang. Semua namanya manusia, nggak ada yang mau diganggu. Ya, bener nggak? Jadi kita pakai lampu enak, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Saya sih setuju kalau polisi menilang yang lampunya mobilnya silau. Ya. Nah, supaya tidak silau, makanya Anda beli LED di saya kalibrasi. Penting, ya. Karena lampu H4 itu mempunyai 2 buah fokus. Fokusnya apa sih? Dia juga ada bukaan. Jadi ini reflektor itu terbagi jadi 2 sebenarnya untuk low beam dengan high beam. Makanya tiap-tiap reflektor H4 itu ada garis sudut. Garis sudut tiap-tiap mobil itu berbeda. Bukaannya berbeda, sudutnya berapa. Ya. Nah, sudutnya berapa itu nanti ada hubungannya dengan bagian cut off-nya. Bukaan payung. Nah, ini bukaan payung. Nah, bukaan payung ini berbeda-beda tiap mobil. Ya. Kenapa berbeda-beda? Karena ini LED. Kok halogen sama aja Pak bisa? Belum tentu. Halogen juga karena universal, karena gini loh.
pabrikan mobil mendesain lampu dia hanya mengikuti ke anatomi halogen, bukan mengikuti anatomi ke LED. Nah, makanya Anda carilah LED yang bisa dikalibrasi, Anda carilah LED yang bisa disetting, Anda carilah LED di pedagang yang paham tentang barang yang dia jual. Gitu ya. Jadi makanya saya bilang, LED yang Anda beli ini nanti barang sampai tinggal pasang sebelum kita kirim kita akan kalibrasi ya, payungnya ini yang penting. Kenapa LED ini saya bilang enak bisa dikalibrasi? Karena kita bisa kita buka, terpisah, kita kalibrasi. Nah, kalau Anda beli LED yang ininya permanen, payungnya, itu kemungkinan susah untuk dikikir. Kenapa? Karena kalau kita gerinda, melejit, kena chipnya rusak. Nah, kalau ini bisa kita buka, kita copot, ya, seperti itu. Nah, selain syarat adjustable, selanjutnya adalah syarat bolam bagus. Itu bayangan gelap tadi saya sudah tunjukkan. Bolam ini tidak storing. Banyak sekali Anda sudah memakai LED storing. Seperti Philips pun storing, ya, mengganggu radio mobil Anda. Jadi Anda berharap Philips bagus. Memang kita berharap Philips bagus karena memang Philips namanya besar. Tetapi kalau Anda coba, ya, storing, bayangan gelap gede, ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa nonton review saya di video-video saya sebelumnya. Bolam ini tidak storing, bayangan gelapnya kecil, dan yang paling penting, LED ini adalah sangat stabil, ya, tidak ngedrop dan lifetime panjang. Ya. Bolam lampu H4 mobil di Indonesia tipe Jepang, Honda, Toyota, semua ada karet. Nah, jangan lupa kalau Anda mau masang ininya dulu. Pasang, kelipin, baru pasang karet. Nah, karet sudah pasang, ya, baru bohlam masuk. Bolam sudah masuk, diputar. Nah, ini masih terlihat heatsink, masih ada celah heatsink, ya. Masih ada celah heatsink. Jadi, kalau masih ada celah artinya ada sirkulasi udara. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di sisi-sisi sini anginnya. Nah, sedangkan kalau Anda beli LED yang tanpa heatsink, ya, karena ini desain karetnya seperti ini, jadi ini kalau tanpa ini nih, dia akan terbungkus. Kalau terbungkus artinya si kipas angin berputar, angin tidak bisa keluar. Kalau angin tidak bisa keluar artinya satu, LED tersebut akan makin panas. Makin panas, wattnya turun. Makin panas akan makin meredup. Makin panas akan wattnya ngedrop, cahayanya menurun dan umurnya pendek, ya. Nah, makanya LED ini memenuhi syarat bolam bagus. Ada heatsink, ada kipas. Dan dia menggunakan batang tembaga double cooper, bukan sistem jepit. Jadi teknologi pendinginannya sudah generasi terkini, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh yakin dengan review saya. Anda tidak yakin, Anda masih banyak yang jualan LED di pasaran. Terserah, bebas, saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli, ya. Kalau Anda suka, kalau Anda yakin, ya Anda boleh beli. Kalau enggak, ya nggak usah beli. Intinya simple. Dan ini juga driverless, tanpa driver. Kotaknya tidak ada, drivernya di mana? Drivernya inside, ya. Kenapa driver inside yang saya lebih pilihkan untuk dijual ke Anda? Karena lebih gampang di pemasangan, lebih ringkes. Ini sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket, selesai, ya. Anda nggak usah ngikat-ngikat drivernya, ya. Jadi ini untuk H4 Cri XHP 50 second generation untuk Honda HR-V 1,5 tipe E, ya. Ini harga paketan, jadi Anda bisa beli headlampnya saja. Ya, ini headlampnya saja, atau Anda bisa beli fog lampnya saja. Tapi kalau Anda mau beli sepaket, kita kasih harga paketan, harga lebih murah, harga diskon. Tapi kalau Anda mau beli headlampnya saja boleh, Anda mau beli fog lampnya saja juga boleh, ya. Yang menurut Anda bagus saja Anda beli di saya. Kalau menurut Anda yang kurang bagus, ya nggak usah beli, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, ya. Kebutuhan Anda bagaimana, siapkan juga budgetnya. Oke, ya, cukup reviewnya. Jadi ini satu paket untuk Honda HR-V 1,5 tipe E. Headlamp Cri XHP 50 DCP. DCP itu artinya double cooper PCB. Di sini itu ada 2 buah batang tembaga untuk pendinginan. Ya, ini juga ada DCP, double cooper PCB. Nah, saya mempunyai generasi yang terbaru, maksudnya bukan generasi terbaru. Punya barang baru triple cooper PCB. Ada. Ya, ada, Bro. Anda bisa lihat reviewnya, cuma satu warna untuk tipe H11-nya. Dan H4-nya kurang begitu bagus juga karena dia tidak adjustable, gitu ya. Jadi saya masih tetap mempromosikan tipe Cri DCP ini karena memenuhi 7 syarat bolam bagus. Ya, jadi Anda bisa pakai lifetime-nya panjang, Bro.
ya, tipe Kri, dan bisa servis lagi. Enaknya di situ. Servisnya dalam arti jika chipnya rusak ya. Oke, terima kasih.